Langsung alamatnya Pak, jadi pastikan nomor pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja-puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ilahi Rabbi ilahuna Rabbuna yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, keluasan, kesenangan, ketenangan, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan saya sampaikan dari awal sampai akhir yang di dalamnya mencakup beberapa topik utama ya. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan apa saja topik utamanya. Tetapi sebelum itu saya dari atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah meluangkan waktu melangkahkan kaki untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ayunan tangan hingga langkah kaki ibu bapak semuanya senantiasa dijadikan amal soleh yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini tentunya menjadi harapannya, tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebetulnya untuk diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP yang mengikuti pendidikan guru penggerak, sekaligus berbagi kepada rekan guru semuanya, karena ini erat kaitannya dengan disiplin positif. Sementara kedisiplinan itu merupakan ranah ibu bapak semuanya, karena setiap hari ibu bapak semuanya akan berhadapan-hadapan dengan murid. Tentunya ibu bapak akan mengalami kasus yang erat kaitannya dengan kedisiplinan, sehingga dengan apa yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam memecahkan atau mencari solusi dari masalah-masalah kedisiplinan yang ibu bapak hadapi. Kemudian setelah saya diskusi dengan guru-guru penggerak senior, ternyata untuk modul 1.4 ini merupakan tugas kita CGP yang paling berat dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain, karena di modul 1.4 ini kita harus mengumpulkan massa. Tidak mungkin saya bisa menghadirkan ibu bapak semuanya di sini. Yang pertama, kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada motivasi dari ibu bapak semuanya. Kemudian yang kedua tentunya dukungan yang luar biasa, khususnya dari kepala sekolah SMP Al-Fal, dan kemudian dari pihak yayasan sangat luar biasa sekali, sehingga ini memudahkan
ya saya ketika saya harus melaksanakan tugas ini. Walaupun berat, tapi karena ada dukungan dan bantuan dari ibu bapak semuanya, sehingga tugas yang saya anggap berat ini alhamdulillah bisa menjadi mudah. Nah, oleh karena itu sebelum saya memulai, sebelumnya akan ada kata-kata sambutan dari atas nama Kepala Sopalan SMK Al-Fat sekaligus Ketua Yayasan Az-Zubaydah Bustami. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah mengikuti dari Bapak Ustadz Yais. Jadi ada sedikit mungkin ya yang perlu Ibu Bapak ketahui. Ada perubahan di Al-Fat itu berupa mekanisme mengajar. Yang perlu dipahami adalah bagaimana kita mengajar dan bagaimana kita menjadi guru. Dan saat ini apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yais ini sangat amat fundamental, sehingga saya berharap Ibu Bapak semuanya bisa memperhatikan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu istilahnya mungkin kecil-kecilan startup ya yang akan coba diluncurkan oleh Al-Fat yang kita sebut dengan istilah teacher launcher atau pendorong guru gitu. Jadi teacher launcher ini adalah salah satu istilahnya kegiatan yang mana ini merupakan istilahnya untuk mendorong gitu guru untuk mewujudkan apa yang telah dilihat, observasi, kemudian dipelajari dari segala bentuk hal yang bisa dilihat di Al-Fat Islamic School, sehingga adanya teacher launcher ini menjadi salah satu pendorong untuk guru-guru mewujudkan apa yang menjadi keresahannya gitu, dan kemudian diperbaiki sehingga ini bisa menjadi sebuah kebiasaan baik untuk kedepannya gitu. Saya harap untuk agenda teacher launcher selanjutnya, kalau di istilah bisnis itu ada yang namanya TED Talk ya. TED Talk itu biasanya speech atau penyampaian dari orang-orang yang berpengaruh di dunia. Itu contohnya kayak founder Facebook, founder Twitter, founder YouTube, itu ada di TED Talk. Nah, kita bikin ini kecil-kecilan, kita sebut dengan teacher launcher. Gitu, artinya ini peluncur sok sing melesat lah gitu istilahnya ya. Nah, teacher launcher ini tidak serta-merta langsung begitu aja ada gitu, tapi ada sebelumnya diskusi-diskusi, kemudian di ranah pendidikan kita sebut dengan diskursus gitu ya, sehingga apa yang menjadi keresahan kemudian hasil evaluasi bersama itu kita kristalisasi sehingga bisa membentuk sebuah buah yang kita bisa nikmati bareng-bareng gitu. Apa contohnya kebudayaan maupun penemuan-penemuan baru gitu ya, ataupun hal-hal yang kiranya bisa menunjang atau mendukung kemajuan daripada pendidikan di Al-Fat Islamic School. Ya, harapannya saya berharap Ibu Bapak semuanya bisa membuat sebuah event ini, misalnya teacher launcher seri keberapa tentang apa gitu ya. Nah, untuk kali ini tentang diseminasi budaya positif gitu. Ini sangat amat berguna dan berharga untuk kita semua. Saya harap sekali lagi supaya ini menjadi bekal yang menjadi bekal dalam menunjang profesi kita sebagai seorang guru. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disini berapa? Terima kasih kepada Bapak Husain Muhammad Najib yang telah menyampaikan kata sambutan dan sebagai penguatan kepada Ibu Bapak semuanya bahwa tema hari ini mudah-mudahan ini menjadi tema yang sangat bermanfaat bagi Ibu Bapak semuanya, karena tentunya kita sebagai guru akan banyak dihadapkan dengan berbagai masalah, terutama masalah kedisiplinan. Kemudian Ibu Bapak mungkin pernah mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa,
Maka untuk itu nanti di tengah-tengah presentasi saya mengajak untuk interaksi aktif ya antara saya dengan ibu bapak guru, kemudian mudah-mudahan ada diskusi, kemudian ada jual beli ide dan gagasan, ada curah pendapat dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan harapannya dari pertemuan dari acara ini ibu bapak semuanya mendapatkan pencerahan untuk pengembangan diri ibu bapak semuanya, sehingga mudah-mudahan ibu bapak semuanya menjadi guru profesional. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada mengurungkan belah kamera nih. Jadi untuk acara ini live YouTube Bu, kita dikasih waktu 1 jam dan di waktu 1 jam itu saya harapkan nanti ibu bisa lebih aktif, karena kegiatan ini bukan membawa nama saya sendiri sebagai CGP, tetapi membawa nama ibu bapak semua sebagai guru atau staf dewan pengajar di Al-Fat Islamic School, kemudian membawa kepala sekolah, yayasan, pokoknya semua komponen yang ada di sekolah. Jadi nanti kalau misalkan acara ini terlihat aktif, itunya kemudian interaktif, nah ini mudah-mudahan bisa menjadi penilaian yang baik untuk sekolah kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebagai bentuk wujud aksi nyata pendidikan guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif. Artinya berbagi penerapan budaya-budaya positif yang erat kaitannya dengan disiplin positif. Kemudian ada topik apa saja yang ada di modul 1.4. Adapun topik utama pada modul 1.4 ini, yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Kemudian, yang ketiga, apa saja kebutuhan-kebutuhan manusia, ya baik itu siswa maupun guru. Kemudian, apa saja yang termasuk ke dalam posisi kontrol. Kemudian bagaimana keyakinan kelas dan bagaimana juga segitiga restitusi. Jadi ada 6 subtema yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk pembelajaran yang sekarang di kurikulum Merdeka, tentunya di sini ada paradigma baru ya, yang berbeda dengan paradigma sebelumnya, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksud terdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kemudian berorientasi kepada kebutuhan sekaligus tahap perkembangan siswa. Itu maksud daripada pembelajaran berdiferensiasi.
sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu dalam program atau pembelajaran, itu harus berorientasi kepada kebutuhan siswa dan berdasarkan tahap perkembangan siswa. Harapannya apa? Ya, harapannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari paradigma yang baru ini sehingga lahirlah yang disebut dengan merdeka belajar. Jadi merdeka belajar di sini bukan merdeka gak belajar. Asik cuma merdeka ya namanya, jadi geli aja. Jadi yang dimaksud dengan merdeka belajar di sini yaitu merdeka artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi ketika pembelajaran siswa itu diberikan ruang yang seluas-luasnya agar mereka itu memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi ciri khas dari pembelajaran merdeka belajar itu anak lebih aktif dan anak dilibatkan sehingga menjadi pusat pembelajaran. Kalau yang sebelumnya, paradigma yang sebelumnya, ya, pusat pembelajaran itu biasanya ada di guru. Nah, maka untuk merdeka belajar, pusat pendidikan itu dikembalikan kepada siswa. Sedangkan kita guru hanya sebagai fasilitator. KHD menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Sehingga di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka belajar ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan. Karena kedisiplinan ini merupakan bagian daripada merdeka belajar. Kemudian KHD juga mengatakan bahwa posisi kita selama ini sebagai guru harusnya kita itu ibarat petani. Nah, kalau di sini kan letak geografisnya rata-ratanya yaitu pertanian dan peternakan. Nah, maka posisi kita, peran kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara itu ibarat seorang petani. Sementara siswa itu diibaratkan seperti benih yang akan disemaikan. Di mana disemaikannya? Yaitu di sekolah, dan sekolah itu adalah ladang untuk menyemaikan benih. Sementara benih itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, betul nggak Bu? Memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai petani, kita harus bisa menanam benih itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan benih yang berbeda-beda, sehingga diharapkan benih itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita analogikan ya dengan fenomena di sekolah, kita sebagai guru harus memahami betul ya, tentang karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan, kemampuan dan sebagainya. Sehingga ketika kita mendidik, kita itu tidak boleh melupakan aspek-aspek itu. Karena kalau kita memperlakukan murid sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing, maka insya Allah murid kita itu akan tumbuh berkembang. Kualitas pendidikan, kualitas pembelajarannya akan tumbuh berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa pendidikan kita jauh dari harapan? Karena kita belum memahami tentang konsepnya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, karena merdeka belajar ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan, maka ya di subtema yang kedua kita perlu memahami yang namanya disiplin positif. Sebagai pendidik, kita memiliki tujuan. Tujuan kita itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, dari kata-kata ini ada 3 istilah ya, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama
ada istilah disiplin. Kemudian yang kedua ada istilah disiplin diri. Kemudian ada disiplin positif. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin, apa itu disiplin diri, apa itu disiplin positif. Makanya saya akan memberikan ruang dan kesempatan kepada ibu bapak guru untuk mencoba, ya, itu mengeluarkan pendapat atau jawaban berkenaan dengan apa makna disiplin, apa itu disiplin diri, dan apa itu disiplin positif. Silakan Pak, kira-kira siapa di antara ibu bapak semuanya yang ingin mencoba menjelaskan, ya, kepada kita semuanya apa itu disiplin, apa itu disiplin diri, dan apa itu disiplin positif. Kenapa Bu kita harus mengetahui, ya, pengertian dari disiplin diri? Karena di budaya kita sering mengasosiasikan, ya, disiplin itu dengan sesuatu yang sifatnya ketidaknyamanan, ketidakenakan, sesuatu unsur keterpaksaan, atau kita cenderung sering mengasosiasikan disiplin itu dengan sesuatu yang sifatnya kepatuhan. Jadi dina pikiran tehnya konotasi negatifnya tentang kedisiplinan. Nah maka, ya, kita harus tahu dulu arti disiplin yang sebetulnya itu apakah sesuai dengan apa yang kita asosiasikan atau justru berbeda jauh dengan asosiasi kita. Nah, kira-kira di antara ibu bapak semua siapa yang kira-kira ingin mencoba untuk menjelaskan apa pengertian disiplin yang sebetulnya? Karena di budaya kita sering, ya, mengaitkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, kemudian ketidakenakan, kepatuhan, keterpaksaan, dan sebagainya. Silakan. Pak. Bapak Dian biasanya. Pak Dian biasanya, ya, yang bisa mewakili Ibu untuk bisa menjelaskan apa itu disiplin, apa disiplin diri, dan disiplin positif. Bu Karisma mungkin. Silakan. Mau semuanya atau satu-satu silakan. Ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yais yang telah memberikan kesempatan. Menurut saya disiplin itu adalah perasaan patuh dan taat terhadap aturan-aturan atau nilai yang menjadi aturan pada umumnya, dan itu akan menjadi tanggung jawab pada dirinya sendiri ketika disiplin itu sudah menjadi kebiasaan. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi disiplin itu adalah proses di mana kita taat dan tertib kepada aturan-aturan atau nilai-nilai yang berlaku pada umumnya. Jadi terima kasih kepada tepuk tangan semuanya untuk Ibu Karisma yang tadi sudah menjelaskan apa itu disiplin, katanya nilai-nilai kepatuhan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab. Mungkin untuk yang lain silahkan Ibu, ya, yang ingin mencoba menjelaskan selain disiplin ada disiplin diri, kira-kira di bayangan atau di benak Ibu, ya, yang terlintas di benak Ibu, di bayangan Ibu tentang disiplin diri itu apa kira-kira? Silakan. Apa kan? Silakan Bu. Izin menjawab kembali. Ya. Menurut pemahaman saya juga disiplin diri itu adalah proses pendisiplinan sejak usia awal gitu, usia dini kan, dari awal supaya tertanam sampai dewasa seperti itu. Jadi menjadi kebiasaan way. Iya. Kebiasaan. Iya. Bagus sekali. Iya. Jadi betul sekali ya apa tadi yang dikatakan oleh Bu Karisma, bahwa disiplin diri itu adalah nilai-nilai disiplin yang harus ditanamkan sejak dini. Kemudian untuk disiplin positif, nilai-nilai positif. Oke, kita akan samakan persepsi ya tentang disiplin. Sebetulnya apa yang tadi sudah dijelaskan Ibu Karisma itu sebetulnya sudah mewakili dari
jawaban disiplin diri, disiplin positif. Ini hanya sekedar penguatan saja. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi menurut Gosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Sedangkan disiplin diri yaitu belajar mengontrol diri atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Karena kita itu memiliki nilai-nilai yang harusnya kita hargai. Nilai-nilai apa yang ada dalam diri kita? Nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai saling menghargai, nilai-nilai saling menghormati, nilai-nilai kedisiplinan. Itulah nilai-nilai yang kita yakini dan kita harus percaya. Karena itu adalah nilai-nilai yang kita yakini yang ada dalam diri kita, yang kita harus percaya. Maka ketika orang tidak disiplin, berarti dia tidak menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya, yang harus diyakini, yang harus dia percaya. Bolehlah masuk ke sekolah misalkan tidak tepat pada waktunya, walaupun memang sudah ada aturannya. Tapi dengan tidak masuk sekolah tepat pada waktunya, berarti ibu bapak semuanya atau siswa tidak menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, yaitu nilai-nilai apa? Nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai teladan untuk siswa, nilai-nilai tanggung jawab. Jadi jangan mengasosiasikan kedisiplinan ini dengan sesuatu yang menyeramkan, horor. Harus disiplin. Jadi konotasinya langsung negatif gitu. Karena kita mengasosiasikan disiplin ini dengan sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, suatu bentuk keterpaksaan dan sebagainya. Sehingga ketika kita membayangkan kata disiplin, ya, maka yang terlintas di benak kita, yang terbayang di otak kita adalah sesuatu yang menyeramkan. Padahal disiplin itu adalah menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita. Boleh ibu tidak disiplin, tapi ibu tidak menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, yang harus kita yakini dan harus kita laksanakan. Karena kalau ibu tidak menghargai, siapa yang akan menghargai ibu? Ibu sendiri tidak menghargai nilai-nilai yang ada pada diri sendiri, maka siapa yang akan menghargai kita? Jadi orang lain akan menghargai kita manakala kita bisa menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita, yang harus kita yakini. Kemudian disiplin positif yaitu pendekatan positif untuk menerapkan disiplin atas dasar kesadaran diri tanpa hukuman dan penghargaan. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu proses pendekatan positif untuk menerapkan disiplin atas dasar kesadaran diri. Jadi disiplin itu motivasinya harus dari diri kita sendiri, namanya motivasi internal atau intrinsik. Nanti kita akan bahas di depan, ya. Jadi nilai-nilai kedisiplinan yang kita lakukan itu harus berawal dari motivasi yang ada dalam diri kita. Jadi internalisasikan dulu, ya, nilai-nilai kedisiplinan itu dari dalam diri kita dulu. Karena kalau kedisiplinan, ya, motivasinya dari eksternal itu tidak akan lama, Bu. Ya, mending kalau misalkan motivasinya positif. Tapi kalau motivasinya negatif, ya, kita akan mengikutinya, gitu, mengikuti arah dan kemauan apa yang menjadi motivasi eksternalnya. Tetapi ketika kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari diri kita sendiri, apapun masalahnya, apapun keadaan, saya akan tetap bertahan dan menjaga nilai-nilai kedisiplinan itu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah ini, ya, banyak orang yang memiliki nilai-nilai kedisiplinan karena berbagai macam motif atau motivasi dorongan.
Ada orang yang disiplin itu karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena tidak mau dihukum, karena tidak mau dimarahi sama kepala, ya. Kemudian kita taat kepada aturan sebagai bentuk kedisiplinan. Tapi ya apa yang kita lakukan atau murid kita lakukan yang berbentuk kebiasaan. Jadi disiplin diri yang kita lakukan atau murid kita lakukan karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan, hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya masih dari luar. Kemudian ada orang yang bisa ya mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan itu karena dia ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dengan menaati peraturan-peraturan sekolah, maka siswa ya dia berusaha berupaya untuk menjadi siswa yang disiplin. Harapannya dia bisa mendapatkan imbalan dan penghargaan dari guru. Nah, hal ini ya masih bersifat motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, ada murid, ada orang yang memiliki disiplin diri itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Hal ini baru merupakan motivasi intrinsik. Kenapa kita disiplin diri? Karena kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Apa nilai kebajikan? Yang seorang guru memiliki nilai tanggung jawab dan teladan bagi murid. Siswa juga memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikannya? Disiplin, tanggung jawab, patuh kepada aturan. Jadi kalau sudah menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, maka hal ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, dalam masalah motivasi, awas 85% yang paling cenderung, yang paling mendominasi harus motivasi intrinsik. Tapi bukan berarti kita tidak menerima motivasi ekstrinsik. Tetap harus ada motivasi ekstrinsik, tapi kapasitasnya harus lebih besar, motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya ada beberapa metode untuk pendisiplinan siswa. Ketika ibu bapak mengajar, tentunya ya ibu bapak akan dihadapkan dengan berbagai masalah kesiswaan yang erat kaitannya dengan kedisiplinan. Kemudian apa saja metode ya yang digunakan oleh ibu untuk mendisiplinkan siswa selama ini? Pasti tidak akan terlepas dari ini, Pak Hussein. Yang pertama yaitu ya, dengan metode hukuman. Supaya anak disiplin, kita kasih hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi, yang ketiga penghargaan, yang kelima yang keempat restitusi. Jadi sanes ristinya yaitu restitusi. Nah saya ya ingin mencoba menggali dari ibu bapak kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Pak Dian, silakan ibu bapak kira-kira yang mau mencoba menjelaskan apa perbedaan sebenarnya ya antara hukuman dengan konsekuensi. Karena ini merupakan bagian daripada metode yang kita lakukan untuk pendisiplinan siswa. Apa yang sudah kita pahami tentang hukuman dan konsekuensi? Apakah hukuman dan konsekuensi ini sama atau berbeda? Kalau misalkan sama, berarti tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti tidak sama. Kalau misalkan tidak sama, mungkin bisa dijelaskan oleh ibu-ibu, oleh ibu bapak semuanya. Kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ada mic tadi. Pak Ustaz,
hemat saya hukuman itu lebih ke membebani siswa gitu Pak. Jadi konotasinya lebih ke negatif. Iya. Kalau konsekuensi itu artinya segala hal yang bisa atau akan diterima oleh siswa, entah itu konotasi positif maupun negatif. Betul ya, apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Husein bahwa hukuman itu identik dengan ketidaknyamanan. Ya, ketika kita mendisiplinkan siswa itu ya konotasinya dengan sesuatu yang sesuatu yang tidak menyamankan siswa. Karena terkadang hukuman ini bisa membuatnya siswa itu mendapatkan perilaku dari guru yang tidak mengenakan atau kadang-kadang bisa melukai. Jadi hukuman ini salah satu mungkin metode untuk untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan. Bullying itu kan ada dua macam, ada bullying yang sifatnya verbal, ada bullying non verbal. Jadi dikhawatirkan kalau ibu menggunakan metode ini takutnya nanti masuk ke ranah verbal atau non verbal, dan itu akan merugikan siswa itu sendiri. Sehingga dari metode yang ibu lakukan, dia khawatirkan bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru. Karena tidak semua orang tua itu menerima. Itu. Kalau misalkan metode yang kita lakukan itu dengan hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sanksi yang diberikan kepada siswa dari guru, tapi berdasarkan kesepakatan. Yuk kerjakan PR-nya. Nanti kalau PR-nya dikerjakan, konsekuensinya bla 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 bla, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi mah harus ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Itu namanya konsekuensi. Mau konsekuensi positif ataupun konsekuensi negatif. Kemudian penghargaan. Kalau penghargaan ini yang tadi hadiah dan imbalan. Jadi salah satu metode untuk mendisiplinkan siswa dengan memberikan hadiah dan imbalan. Biasanya kalau ibu menggunakan metode ini harus kuat modal. Karena ibu harus memberikan hadiah dan imbalan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, inilah yang menjadi pokok bahasan kita pada sore hari ini, restitusi. Jadi salah satu metode untuk pendisiplinan siswa. Metode untuk menyelesaikan masalah, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, bukan memberikan penghargaan, tetapi kita memiliki tujuan untuk memulihkan siswa, memperbaiki siswa dari identitas gagal menjadi identitas sukses atau berhasil. Seperti apakah restitusi itu, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, saya di sini ya punya pernyataan-pernyataan. Ibu cukup menjawab setuju atau tidak. Ada mic-nya, Pak? Saya mulai dari sini, Pak. Untuk nomor 1, Pak, 3 orang saja, Pak. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Terima kasih. Silakan yang lain, Pak. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan murid. Setuju. Kemudian setuju. Kemudian yang kedua, nanti yang 3 orang di belakang, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kemudian yang lainnya? Setuju, Pak. Yang lainnya? Setuju. Setuju baik sebenarnya. Sekarang yang terakhir 2 orang berikutnya, ya, memberi pengharapan, memberi penghargaan, salah ngerti, tipe. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid dan guru. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju. 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 Oke, terima kasih ya. Nah, nanti apakah jawaban Ibu Bapak setuju dan tidaknya itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan dari pertemuan hari ini atau tidak? Nanti Ibu Bapak akan mempertimbangkan lagi jawaban tersebut ya dengan materi-materi yang akan dibahas selanjutnya. Ya. Nanti mohon dipertimbangkan lagi ya, karena Bapak tadi sudah mengatakan setuju, Ibu juga sama setuju. Jadi ibaratnya ini pretest nanti maksudnya. Kemudian selanjutnya sebelah sini ya, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Maaf ini typo ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali di buku kalimat ini, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Maaf ini salah ya. Hukuman atau konsekuensi? Silakan dari Bung Karis. Apakah ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Yang poin 1. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 1 orang, hukuman, betul ya. Bukannya betul sekarang kita nama hukuman kayak kan masih dipertimbangkan. Tapi jawabannya hukuman. Ya, nanti prosesnya di belakang. Kemudian selanjutnya Pak, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya, meminta murid tidak memakai sepatu seharian, nyeker. Ya, karena tidak memakai sepatu hitam sesuai dengan aturan sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Sekarang yang terakhir, kasihan Ibu, gak kebagian nanti Bu ada. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada waktu pelajaran paparhan PJOK. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih. Menurut Ibu, siapa Bu? Apa Bu? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Takutnya punya sisi pandang yang berbeda. Hukuman. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Konsep disiplin identitas gagal. Kalau Ibu mendisiplinkan siswa ya dengan metode hukuman atau penghargaan, tidak gagal Pak. Karena ini sudah termasuk konsep disiplin identitas gagal. Rata-rata orang-orang yang melakukannya penerapan disiplin baik kepada siswa atau guru dengan hukuman atau penghargaan itu ya 85% mengalami kegagalan. Kenapa? Yang pertama hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Siapa anak yang ingin disakiti? Apalagi hati dan perasaan yang disakiti. Ya.
Siapa orang yang mau disakiti? Nah, makanya banyak siswa yang tidak menerima kalau dia melakukan pelanggaran atau kesalahan dengan metode hukuman. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan dendam dari anak-anak. Karena itu sudah termasuk pembulian. Kekerasan yang terjadi kepada anak itu akan terngiang terus sampai dewasa. Sehingga yang ada di benaknya adalah traumatik. Ya. Sehingga dia bisa membayangkan mana guru yang baik, mana guru yang jahat, karena dia dulu pernah mengalami perlakuan yang tidak baik dari gurunya. Jadi hati-hati, ya, karena ini bisa menimbulkan dendam. Kemudian selanjutnya, murid jadi takut. Kan biasanya keinginan kita ketika murid itu dihukum, ya, ada keinginan dalam hati kita supaya si siswa ini menjadi takut sama kita. So guru abdi mah jadi guru teh ulah anu dipikasieun tapi guru dipikasegan gitu. Kemudian metode mendisiplinkan dengan hukuman ini bisa memaksa murid sehingga apa yang dia lakukan, ya, itu akan menjadi unsur keterpaksaan, bukan dari kesadaran hati. Besok jangan telat lagi. Awas kalau telat, saya gebuk misalkan, ya. Saya pukul misalkan, ya, itu. Kemudian dia telat, kemudian kita pukul, kita lempar misalkan dengan penghapus, ya. Besoknya alhamdulillah anak itu disiplin waktu, ada di sekolah tepat waktu, tapi dia lakukan karena unsur keterpaksaan. Kemudian murid jadi menyembunyikan kesalahan, gak mau jujur. Sok ngaku, hese ngaku, mun henteu ku bapak, mun henteu ku bapak di kumaha Pak, mun henteu ku bapak mah di kumaha. Bisa. Jadi akhirnya apa? Anak takut, kemudian dia akan menyembunyikan kesalahannya, sehingga nanti akan melahirkan karakter siswa yang pandai berbohong. Kemudian yang kedua, penghargaan. Kalau misalkan ibu bapak mendisiplinkan siswa dengan metode penghargaan, itu dijamin gagal. Kenapa? Karena penghargaan ini sudah termasuk kepada hukuman. Penghargaan itu hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Ranking adalah hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan ranking. Kemudian merusak hubungan. Akhirnya jadi ada kecemburuan sosial. Yang satu kita kasih hadiah, yang lain enggak. Apalagi kalau budgetnya terbatas. Kemudian tidak efektif, Bu, karena cenderung akan mengalami kegagalan. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau murid ingin melakukan sesuatu karena penghargaan, kemudian dia tidak bisa meraih mencapainya, maka dia akan kecewa, kemudian berkecil hati. Maka semangat belajarnya, awas, akan lebih menurun daripada semangat belajar sebelumnya. Kemudian kerja kerasnya akan menurun, ya, dibandingkan dengan kerja keras sebelumnya, sehingga bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian bisa menurunkan kualitas. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Biarkan anak itu melakukan nilai-nilai kedisiplinan itu berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai, yang ada pada dirinya. Artinya ada motivasi intrinsik. Kemudian ada dua metode, Bu, yang dianggap sukses untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama, konsekuensi. Tadi saya bertanya, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi memberikan sanksi, tapi harus ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Lakukan ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka ada kesepakatan antara guru dan siswa. Konsekuensi ini agak berhasil, Bu. Tapi konsekuensi juga ada kelemahannya. Kemudian ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Murid menghormati aturan. Kemudian stimulus respon itu seperti gini. Kalau misalkan ibu update status ya di media sosial, artinya ibu sudah ngasih stimulus.
nanti akan datang respon. Respon itu apa? Komentar dari netizen. Kalau stimulusnya positif, maka responnya akan positif. Tapi kalau stimulusnya negatif, maka yang keluar ya, yang akan menjadi komentar, yang akan menjadi respon, ya, komentar dari netizen adalah respon yang negatif. Kemudian butuh penguatan jangka pendek, harus terus diingatkan kalau konsekuensi. Nah sekarang ya dia taat, ya besoknya bisa saja dia melakukan kesalahan lagi, kemudian bisa kasih lagi konsekuensi. Dan Bapak harus bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini sanksi yang diberikan yang sesuai dengan perilaku yang dilanggar. Contoh gini ya, siswa misalkan di kelas tidak mencatat ketika pembelajaran, maka dikasihlah konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mencatat materi yang tidak sempat dicatat di sekolah, kemudian ditugaskan di rumahnya. Konsekuensinya apa? Mencatat. Ada nggak kaitan hubungannya dengan tadi? Ada, karena sama-sama mencatat. Itu masuknya konsekuensi. Jadi harus ada keterkaitan, harus ada hubungan. Gak boleh gak nyambung. Contoh gak nyambung tekilnya, anak tidak pakai atribut lengkap ke sekolah, kemudian kita kasih konsekuensi, ya, gitu. Bentuknya apa? Konsekuensinya harus push up 30 kali. Antara push up dengan atribut sekolah ada hubungannya? Tidak ada. Berarti itu bukan konsekuensi, tapi hukuman. Anak gak mencatat, disuruh beres-beres WC, disuruh bersih-bersih WC. Bersih-bersih WC dengan mencatat kan gak ada hubungan sama sekali. Nah itu bukan konsekuensi, tapi masuknya ke hukuman. Jadi gak ada kaitannya ya antara hukuman dengan sesuatu yang dilanggar. Kemudian restitusi. Kalau restitusi mah ya itu cara kita atau pendekatan yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan tujuan untuk memulihkan. Nah, restitusi ini mah ya banyak orang yang melakukan dan alhamdulillah hasilnya berhasil ya. Kemudian apa kelebihan dari restitusi ini? Yang pertama, murid bisa lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian fokus pada masalah jangka panjang. Yang kita perbaiki dari siswa itu ya bukan dari tindakannya, tapi kita memperhatikan karakternya, Bu. Itu. Jadi yang penting di restitusi itu bukan tindakannya, tapi yang menjadi pertimbangan kita adalah karakternya. Dibangun dulu nilai-nilai kedisiplinan berdasarkan kesadaran diri tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka nilai kedisiplinan yang ada pada dirinya insya Allah akan bertahan lebih lama ya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia bisa menghargai dirinya, tentunya dia juga akan bisa menghargai orang lain. Nah, sekarang coba Pak pertimbangkan tadi. Ya, tadi jawabannya ya terkait yang ini. Ini hukuman. Mencatat satu sekali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Karena dia terlambat, kita kasih hukuman dengan mencatat satu kali. Pertanyaannya, adakah hubungan mencatat dengan keterlambatan dia masuk sekolah? Tidak ada, berarti ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ngobrol aja ya Pak. Iya, silakan. Begini Pak, sebelumnya Ya. saya rasa mencatat 100 kali di buku kalimat itu bukan hukuman, tapi Konsekuensi. Benar tidak ada kaitannya, tapi itu konsekuensi ini Pak. Saya pernah baca sebuah buku, dia bernama Yu Chia. Yu Chia adalah guru besar dari Hitman. Ya. Bela diri yang kita sukai. Ya. Ketika dia terlambat datang latihan Wing Chun,
hubungannya adalah menulis. Benar tidak ada hubungan, tapi sekolah juga melakukan hal yang sama. Apa hubungan razia dengan pembelajaran? Aku tidak menggabung kegiatan pembelajaran, tapi tetap dilaksanakan. Jadi saya rasa itu konsekuensi Pak. Iya. Kemudian balik lagi kepada yang tadi, ada nggak kesepakatan antara murid dengan guru? Misalkan kalau kamu terlambat, maka konsekuensinya kamu nanti akan dikasih hukuman mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku. Ada nggak kesepakatan itu? Kalau ada kesepakatan itu, maka bisa termasuk konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka masuknya hukum. Kemudian selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hah? Ini bukan hukuman, bukan konsekuensi. Ini jebakan Batman, Ibu. Ini sudah termasuk restitusi. Artinya dia harus bertanggung jawab mengganti kertas yang telah dia coret-coret. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Karena ada nilai-nilai tanggung jawab ya yang nanti akan diputuskan. Kemudian meminta murid tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Coba. Meminta murid tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam ke sekolah. Iya hanya mikiran saat. Tapi kira-kira menurut Bapak ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Ada gak kaitan sepatu dengan sepatu? Ada. Ada gak kesepakatan di sini? Ada, karena sudah menjadi aturan yang telah disepakati antara pihak sekolah dengan siswa. Berarti ini maksudnya ke konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada waktu pelajaran PJOK paparan itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hubungan karena pelajarannya PJOK. Jadi kalau saya menghukum anak push up sementara saya mata pelajaran PAI, itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kita sudah masuk ke modul atau ke subbab tentang restitusi. Cara penanaman disiplin positif pada murid dengan konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, identitasnya gagal, budak bangor gagal. Ya, maka tugas kita sebagai guru adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dengan identitas yang sukses berhasil. Geus puguh budak teh bangor cek urang bangor mane ka bagi bangor Pak. Udah gagal, tambah gagal lagi. Jadi sok sanajan budak teh bangor udah disebut bangor. Gitu, karena akan bisa memperburuk identitas siswa, akan tambah menjadi lebih gagal. Gitu. Sementara tujuan daripada restitusi bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses atau berhasil sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, artinya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi. 1, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Biasanya ada anak ya yang melanggar kesalahan, kemudian ya kita menyuruh anak supaya menebus kesalahan itu.
Pokoknya kieu, ku bapak mah bakal diberi nilai asal pangmelikeun ya buku anu. Kalau udah ada bukunya serahkan ke bapak, maka bapak akan maafin kesalahannya dan baru bapak akan memberikan nilai. Itu bukan